Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya muallif Al-Imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Beliau melanjutkan bab yang baru ya. Sekarang bab yang baru kan? Kemarin sampai mana? Sudah selesai kan? Ya, sekarang bab yang baru. Qala al-muallif al-Imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Babu minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan adalah seseorang yang beramal ibadah semata-mata karena dunia. Termasuk bentuk kesyirikan beramal saleh untuk meraih ambisi dunia. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini lebih luas dari pembahasan riya dan sum'ah yang sebelum bab ini kita sudah selesai membahasnya. Jadi bab ini cakupan pembahasannya lebih luas dari pembahasan riya dan sum'ah. Karena riya dan sum'ah itu merupakan bagian ya dari motivasi dunia. Maka bab ini menjadi peringatan yang sangat keras bagi kita semua untuk kita berhati-hati, untuk kita waspada. Karena bisa jadi ibadah kita selama ini yang kita kerjakan ternyata bisa saja untuk mendapatkan kepentingan duniawi, bukan untuk kepentingan ukhrawi. Nah, masing-masing dari kita mesti mewaspadai ini dan kita mesti senantiasa muhasabah diri. Apa sebenarnya maksud dan tujuan dari kebaikan-kebaikan, amal ibadah atau amal saleh yang kita kerjakan selama ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk lebih memahami bab ini secara mendalam, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang hakikat yang sesungguhnya daripada dunia ini. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah memperingatkan kita tentang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 152, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan, menghendaki dunia, dan juga di antara kalian
ada orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat. Jadi manusia dalam hidupnya dua tujuan ini. Ada yang memang mengharapkan dunia untuk dunia, ada yang mengharapkan dunia untuk kehidupan akhiratnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita membahas bab ini, di mana penulis rahimahullahu taala beliau membahas atau menjelaskan satu ayat, kemudian juga satu hadis di dalam bab ini. Nah, kita akan sampaikan dulu muqaddimahnya supaya kita bisa lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar bisa mengamalkan dan mengaplikasikan apa yang dibimbingkan oleh penulis di dalam bab ini. Nah, kita akan pahami terlebih dahulu hakikat dari dunia yang sesungguhnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sering mendengar orang yang mengatakan, bahkan dia jadikan ungkapan ini sebagai moto hidupnya. Apa itu? Sebagian orang mengatakan bahwa hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Pernah dengar ungkapan ini? Biasanya ungkapan ini disampaikan kepada siapa? Ungkapan ini biasanya dijadikan nasihat, dijadikan masukan, dan disampaikan kepada siapa? Pada siapa, ikhwan? Kepada orang-orang yang sepertinya ngoyok banget dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan kesibukan akhirat. Begitu kan? Iya tidak ini? Ada enggak ketika orang itu sibuk dunia, kemudian kita sampaikan kalimat ini? Antum tuh jangan terlalu sibuk dunia. Hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ada enggak yang begitu? Saya kira tidak ada. Ungkapan ini seringkali diarahkan kepada orang-orang yang versinya dia, ini orang terlalu sibuk akhirat. Begitu kan? Makanya dia sampaikan, hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan akhirat melulu, begitu kan? Tapi kita juga harus perhatian kepada kehidupan dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka berdalil. Apa dalilnya? Yang katanya hidup itu harus seimbang dunia akhirat. Apa ikhwan dalilnya? Biasanya mereka membawakan ayat yang katanya disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Taruhlah seperti itu. Namun kan muncul pertanyaan dalam benak kita. Muncul pertanyaan dalam benak kita. Ditambah tadi bahwa ungkapan ini sering ditujukan kepada orang-orang yang dianggap berlebih-lebihan di dalam mengejar kehidupan akhirat. Baik, para jamaah, muncul juga pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah benar kehidupan dunia dan akhirat kita sudah seimbang? Menakar, mengukur keseimbangan itu bagaimana? Begitu kan? Kalau iya, hidup kita antara dunia dan akhirat ini harus seimbang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apakah iya sudah seimbang? Coba kalau mau dijawab jujur, ikhwan. Apakah iya dunia akhirat kita seimbang? Jujur, kalau kita jawab, baca WhatsApp dengan baca Quran,
Banyak mana ini? Jujur saja. Jujur itu indah, walaupun pahit rasanya. Lebih banyak baca WhatsApp, lebih banyak lihat HP daripada melihat Quran. Lebih banyak baca berita daripada baca Al-Quran. Taib. Terus di mana letak keseimbangannya? Yang kita gunakan zikir dengan yang tidak kita gunakan untuk zikir, banyak mana? Harta yang kita gunakan untuk sedekah dengan harta yang tidak kita gunakan untuk sedekah. Ikhwan, ada orang belanja di mall, duitnya merah semua, perhitungan enggak? Tidak, begitu mudah keluar. Coba kalau kenceleng di depannya, kenceleng masjid itu di depannya, ketika dikeluarin yang merah, dimasukin lagi enggak? Kegedean. Cabut lagi warna biru, masih kegedean. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ujung-ujungnya yang warna abu-abu itu. Berapa itu? Kalau kotak infak itu bisa ngomong, protes dia, Pak. Protes dia. Di sebagian daerah malah yang dimasukin itu yang logam-logam itu. Bukan logam mulia ya. Recehan maksudnya. Baik para jamaah. Jadi ketika kotak infak itu bergeser itu bunyinya kedengaran banget. Kolontrang. Jadi kalau di masjid ini insya Allah tidak ada yang ngelontrang Pak ya. Kenapa? Semuanya lembaran warna merah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita mau jujur ternyata jauh dari yang namanya kata seimbang. Artinya apa? Ini ungkapan ini perlu diresapi kembali. Perlu diresapi kembali. Karena pada faktanya ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, porsi untuk akhirat itu ternyata serba sisa. Justru manusia itu habis-habisan untuk dunianya. Sedangkan untuk akhirat serba sisa. Sisa usia, sisa tenaga, sisa pikiran, sisa harta, ya sisa, semuanya serba sisa untuk akhirat. Tapi untuk dunia, masya Allah, mati-matian. Terus di mana kata seimbang itu? Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau meresapi lagi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qasas ayat yang ke-77, perintahnya jelas ya. Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah, kata Allah Subhanahu wa taala, pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu untuk mencari kebahagiaan, keselamatan, kehidupan akhirat. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, lahir batin dari seujung rambut sampai seujung kaki kita, apa yang ada di sekitar kita, dari semua anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita diperintah oleh Allah untuk menggunakan itu semua dalam rangka mencari kebahagiaan dan keselamatan di kehidupan akhirat. Sisanya apa? Baru sisanya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan jatahmu, nasibmu di dunia ini. Jadi jangan dibalik. Ya carilah kesenangan, kebahagiaan dunia dari apapun yang Allah berikan kepadamu. Kemudian jangan lupa nasibmu nanti di akhirat. Nah, kebanyakan orang membaliknya begitu. Padahal perintah pertamanya adalah mencari kebahagiaan dan keselamatan di kehidupan akhirat dari apapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kalau kita dikasih rezeki, manfaatkan rezeki itu untuk membahagiakan, menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Kita dikasih sehat, manfaatkan sehat itu untuk semakin kuat beribadah, begitu ya. Kita dikasih rezeki ya berupa pasangan, dikasih kemudahan untuk memiliki anak, dikasih penghasilan,
ya dikasih keamanan, dikasih apapun oleh Allah, manfaatkan itu semua untuk kebahagiaan dan keselamatan kehidupan akhirat kita. Sisanya silahkan untuk dunia. Jadi jangan dibalik. Ya, habis-habisan untuk dunia, baru sisanya untuk akhirat. Nah, kebanyakan manusia begitu. Ikhwan, orang ketika target fokus akhirat saja, bisa jadi ternyata dunia lebih dominan. Bagaimana orang yang kemudian targetnya seimbang? Pokoknya dunia dan agama atau dunia dan akhirat saya harus seimbang. Ini rawan sekali, dia ternyata tidak seimbang, justru dominan dunia. Bab ini dibahas, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini sejatinya mengingatkan kita bahwa fitnah dunia itu begitu mengerikan. Orang yang fokusnya akhirat saja, ini ternyata bisa terfitnah oleh dunia. Bab ini kan minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Dia beramal ibadah, dia beramal saleh, tapi ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah terfitnah oleh dunia. Itu orang yang semangat beragama bisa terfitnah oleh dunia. Bagaimana yang targetnya itu seimbang? Kira-kira rawan dominan dunia tidak? Iya. Ini yang target akhirat saja bisa meleset. Yang fokus kepada akhirat saja bisa terfitnah oleh dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka bagaimana dengan kata seimbang? Bagaimana takaran ukurannya seimbang antara dunia dan juga akhirat itu? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit ya kita mengingat kembali bagaimana peringatan-peringatan Allah, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah dunia yang sungguh begitu luar biasa. Kita nukilkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Pertama, kita akan bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang terdapat di Sahih Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Mungkin sering dengar ya hadis ini. Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Adam fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah dan hijau. Manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepada kamu sekalian. Kemudian Allah memperhatikan, Allah menanti apa yang kamu kerjakan di dunia itu. Baik para jamaah, dunia dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manis dan hijau. Kemudian Allah kuasakan dunia itu untuk manusia. Makanya salah satu tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifatul ardh. Ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu yang diamanahi untuk mengelola, mengurus dunia ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dikuasakan oleh Allah, bukan manusia yang berkuasa dengan sendirinya. Kemudian Nabi mengingatkan, fattaqud dunya, berhati-hatilah kalian, bertakwa kalian saat bersikap terhadap dunia, wattaqun nisa, dan berhati-hati kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwal fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah wanita. Baik, para jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini. Nabi di sini menyebut dunia itu hulwah. Dunia itu manis, khadirah dan hijau. Dunia itu manis. Maksudnya rasanya dunia itu manis. Tentu semua orang senang dengan yang manis. Ya, dia adalah rasa yang penuh kelezatan dan juga kenikmatan. Baik para jamaah. Ya, manis itu melambangkan kenikmatan, kelezatan, kenyamanan. Barakallahu fikum. Nah, itulah dunia disifati oleh Nabi dengan hulwah. Kemudian Nabi SAW mensifati dunia juga dengan khadirah. Dunia itu hijau. Hijau berarti warna. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Maka berarti dunia itu indah dipandang oleh mata manusia. Hijau itu warna yang menyegarkan, menyedapkan pandangan mata manusia. Barakallahu fikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika ada sesuatu yang manis rasanya dan juga dia hijau warnanya berada di hadapan manusia, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mata yang akan pertama kali kemudian memandangnya dan barulah kemudian jiwa akan mengikutinya. Taib. Ada ungkapan dari mata jatuh ke hati, kan begitu ya? Dari mata jatuh ke hati. Ini dunia disifati dengan hulwah, dia rasanya manis. Kemudian disifati dengan hijau, menyedapkan pandangan mata manusia. Makanya salah satu di antara penjelasan para ulama tentang kewajiban ghaddul basar, menundukkan pandangan, salah satu di antaranya adalah tundukkan pandangan kita dari kemewahan dunia. Kenapa? Tadi kalau kemudian dunia itu sedap dipandang mata karena warnanya hijau, maka dia bisa jatuh ke hati. Nah, kalau sudah jatuh ke hati, hati ini bisa terfitnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, jika kemudian keduanya berpadu, ya, sedapnya pandangan mata kita, kemudian rasa manis dari dunia ini yang penuh dengan kelezatan, ketika dua hal ini berpadu pada manusia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dikhawatirkan seseorang itu akan terjerumus ke dalamnya, terjerumus ke dalam tipu dayanya, sehingga dia tersibukkan oleh dunia. Dan itulah mungkin kenyataan yang kita banyak saksikan pada kebanyakan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Luqman ayat 33. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu memperdaya kalian, dan jangan pula ya penipu yakni syaitan memperdayakan kalian di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan disifati dengan al-ghurur. Jadi tukang tipu sejati itu siapa? Syaitan. Siapa yang pertama kali ditipu daya? Nabiullah Adam alaihi salam dan istrinya. Ada pohon larangan, kemudian dikesankan pohon larangan ini pohon yang sangat luar biasa. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dia kasih nama itu, pohon itu dengan pohon kekekalan. Padahal pohon itu adalah pohon larangan. Dinamakan oleh syaitan pohon kekekalan. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu pohon yang jika engkau dekat, apalagi makan buahnya, engkau akan kekal di surga ini. Dan maukah aku tunjukkan juga kepada kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tipuan ini begitu luar biasa. Ya. Maka hadirin, Allah mengingatkan,
Jangan kita terpedaya oleh dunia, jangan pula kita terpedaya oleh iblis, oleh syaitan yang kerjaannya memperdaya manusia. Nah, di antara tipu daya iblis adalah menampakkan dunia itu begitu indah ya di dalam pandangan mata juga pandangan hati manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga orang-orang yang terfitnah oleh dunia, dia akan menjadikan dunia itu selalu ada di hadapannya. Sehingga dia terus mengejar dunia. Namanya mengejar berarti yang dikejar di mana? Ada enggak mengejar sesuatu, sesuatunya ada di belakang? Ada? Tidak ada. Jadi orang yang terfitnah dunia, itu gambarannya dia selalu mengejar dunia. Namanya mengejar berarti dunia dia jadikan di hadapan dirinya. Dan mengejar dunia itu tidak ada habis-habisnya. Kalaulah orang kemudian sampai kepada satu target yang dia inginkan, maka pasti akan ada target berikutnya. Yang kedua dia dapatkan pasti ada target berikutnya. Tidak ada habisnya. Itu yang digambarkan oleh Nabi. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah dari gunung emas, satu lembah emas, maka dia pasti ingin yang kedua. Setelah dapat yang kedua, pasti dia ingin yang ketiga. Dia seperti mengejar bayangan sendiri, tidak akan ada habisnya. Ya, tiba-tiba ajalnya tiba. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Dia terus mengejarnya, berarti dunia akan ditempatkan di hadapannya. Sedangkan akhirat, orang-orang yang terfitnah dunia, dia simpan di belakangnya. Maka semakin dia mengejar dunia, semakin dia jauh dari akhirat, semakin dia melupakan akhirat. Kenapa? Karena dia mengejar dunia yang ada di hadapannya. Padahal semakin kencang dia mengejar dunia, semakin kencang pula dunia itu berlari. Maka semakin jauh dia, semakin lupa dia dengan kehidupan akhirat. Namun sebaliknya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang memahami hakikat dunia yang sesungguhnya, dia akan jadikan dunia itu di belakang dirinya. Berarti yang di depannya siapa? Yang di depan orang-orang beriman yang tidak terfitnah oleh dunia siapa? Akhirat. Dan begitu aslinya kan? Aslinya kan begitu. Akhirat di hadapan kita, dunia ini semakin jauh meninggalkan kita. Kan begitu. Ini hari-hari yang kita jalani sejatinya semakin mendekatkan kita kepada kehidupan akhirat. Maka akhirat itu harusnya disimpan ya di hadapan kita yang terus kita mengejarnya. Dunia simpan di belakang. Biar dia yang ngejar kita. Jangan kita ngejar dunia. Salah kalau kita ngejar dunia. Karena semakin kita kejar dia semakin ke belakang, semakin jauh, semakin jauh. Kalau akhirat yang kita kejar, insya Allah dunia akan ngikut. Begitu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu mengejar akhirat, dia menyimpan, menjadikan akhirat itu selalu berada di hadapannya, yang kemudian dia fokus terus mengejarnya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dunia yang dia simpan di belakangnya juga akan ikut mengejarnya, ya dalam keadaan hina, tanpa kemudian dia berambisi terhadapnya. Lihat orang-orang soleh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salafun soleh, ya mereka tidak berambisi terhadap dunia, tapi dunia itu tunduk, datang kepada dirinya dalam keadaan hina, tanpa dia berambisi kepadanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Ini dalam banget ya hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu syamlahu wa atatuhu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlah
wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan akhirat sesuatu yang dia kejar, dia fokus mengejar akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaannya itu ada di dalam hatinya. Ikhwan, kebanyakan orang nyimpan kekayaan itu di mana? Nyimpan kebahagiaan, kesenangan itu di mana? Kebanyakan orang, kita bicara kebanyakan orang. Di mana dia simpan kebahagiaannya? Di mana? Apa yang ada di luar dirinya? Misal saya itu sepertinya akan bahagia kalau saya sudah tidak jadi kontraktor lagi. Maksudnya apa? Saya akan bahagia kalau saya sudah punya rumah. Berarti dia simpan kebahagiaan di mana? Di luar dirinya. Kalau dapat rumah, berarti selama dia tidak dapat rumah, selama itu juga dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia nyimpan kebahagiaannya di situ. Kalaupun dia dapat rumah, apakah pasti bahagia? Pasti bahagia, ikhwan? Belum tentu, nggak ada jaminan. Kalau dia model prinsip hidupnya begitu, gitu ya, selalu menyimpan kebahagiaan apa yang di luar dari dirinya, maka selama-lamanya kebahagiaan itu tidak akan dapat. Walaupun apa yang dia inginkan dari dunia sudah dia capai. Saya itu bahagia kayaknya kalau punya istri itu cantik. Betulan bahagia, ikhwan? Kalau ternyata dapat yang jelek, berarti tidak bahagia. Kalaupun dia dapat yang cantik, apakah ia pasti bahagia? Gak ada jaminan. Banyak orang itu yang pernikahannya 3 bulan cerai. Apakah mereka kurang bagus penampilannya? Tidak. Istrinya cantik, suaminya ganteng luar biasa, tapi cerai. Tidak bahagia. Nah itu, kalau kebahagiaan, kekayaan kemudian disimpan di sesuatu yang di luar dirinya, ya begitu, selama-lamanya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Saya akan bahagia kalau tabungan saya sekian. Maka selama-lamanya orang gak akan bahagia. Saya bahagia kalau target saya tercapai. Maka selama targetnya belum tercapai, tidak akan pernah bahagia. Beda dengan target akhirat. Target akhirat itu, ikhwan, itu prosesnya saja sudah membahagiakan. Prosesnya saja sudah membahagiakan. Orang kalau menarget surga Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berproses, maka sejatinya proses itu sudah membuat dia bahagia. Walaupun mungkin orang memandangnya dia susah, tapi kebahagiaan itu ada di batinnya. Bukan apa yang ada di luar dirinya. Karena aslinya ketaatan ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah itu memiliki ladzah, memiliki kelezatan. Dan kelezatan ini yang kemudian sering hilang pada diri kita. Aslinya salat itu ladzah. Aslinya infak sedekah itu ladzah. Aslinya baca Quran, zikir itu ladzah. Semuanya kelezatan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fokus akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaannya itu ada di dalam hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina, butuh kepada dirinya. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Namun barang siapa yang menjadikan dunia sesuatu yang dia fokuskan untuk dia kejar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemiskinan itu selalu terpampang di hadapan matanya. Begitu. Kalau orang fokusnya ngejar dunia, nggak ada kenyangnya. Tadi seperti dia mengejar bayangannya sendiri. Kalaupun dia menganggap dia sudah sampai target, pasti akan ada target berikutnya, target berikutnya. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya dan dia tidak akan mendapatkan dunia
kecuali apa yang ditakdirkan untuk dirinya. Ya segitu saja, sesuai dengan kadar jatah takdir Allah untuk dunianya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah jangan sampai kita tertipu dengan fata morgana dunia. Ini yang pertama ya. Jadi dunia itu disifati oleh Nabi hulwa khadirah. Kemudian yang kedua, sudah mau masuk isya. Sedikit lagi ya. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu sangatlah singkat. Di dalam beberapa firman Allah, ya diungkapkan dengan beberapa ungkapan yang semuanya menjelaskan betapa singkatnya dunia. Di surat Al-Mu'minun ayat 113, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, labithna yauman aw ba'da yaum. Labithna yauman aw ba'da yaum. Ya, ini ungkapan yang diungkapkan manusia ketika mereka berkomentar tentang perjalanan hidupnya di dunia. Labithna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia itu sehari atau separuh hari saja. Jadi rasanya dunia ketika kita sudah ada di peradilan akhirat, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada yang hidup 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Perjalanan puluhan tahun, ternyata ya itu dirasa ketika kita di akhirat seperti satu hari saja atau setengahnya hari. Sebentar sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita yang seminggu saja rasanya cepat kan begitu. Baik. Kemudian di surat Yunus ayat 45, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat illa sa'atan minan nahar. Illa sa'atan minan nahar. Dunia itu ibaratkan sesaat saja pada siang hari. Berarti sesaat saja pada waktu di siang hari. Itu rasanya dunia, sebentar sekali hadirin. Di ayat yang lain di surat An-Nazi'at ayat 46, illa asyiyatan au duhaha. Dunia itu hanya sebentar saja pada waktu sore atau pagi hari. Waktu sore itu sebentar sekali. Waktu pagi hari sebentar sekali. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang dirasakan manusia saat mereka ada di kehidupan akhirat. Maka di dalam beberapa firman Allah, Allah sebutkan di antara di surat Al-Hajj, di surat As-Sajdah, bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan hitungan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Baik, para jamaah, ada yang umurnya 1000 tahun? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada orang umurnya 1000 tahun kecuali ya manusia sebelum masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin ada gitu ya. Nabi Nuh alaihi salam beliau berdakwah 950 tahun. Usia orang-orang dulu panjang-panjang. Baik, para jamaah, kalau 1000 tahun ya, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia ya. Sedangkan umur manusia antara 60-70 ya. Kalau diambil rata-ratanya taruhlah 65 tahun, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian dihitung-hitung, dikalkulasikan hidup manusia itu, kalau dia wafatnya antara 60 sampai 70 tahun, itu hitungan akhirat mungkin 1 sekian jam saja. Ya, 1 sekian jam saja. Sehingga berarti kesenangan dunia itu singkat sekali. Kesenangan, kemewahan, kelezatan, kenikmatan dunia itu singkat sekali. Pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia itu hanya sebentar saja. Mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit sebentar saja.
Wal akhiratu khair. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi hadirin, dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita jelaskan, dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hakikat dunia yang sesungguhnya, maka jelas bagi kita bahwa dunia ini hina sekali. Jadi kemana akal orang gitu ya, ketika kemudian pertantang-pertenteng dengan dunia. Ada orang pertantang-pertenteng dengan ilmunya, ada orang pertantang-pertenteng dengan hartanya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, ya, dengan kemewahan yang dia miliki, sehingga dia cari dunia habis-habisan hanya untuk pamer di hadapan manusia. Ini kan penyakit manusia di zaman ini. Dia ingin menampilkan jerih payahnya. Ini loh hasil saya, hasil jerih payah saya. Dia tampilkan rumah megahnya, dia tampilkan kendaraan mewahnya, begitu ya. Kadang yang punya istri baru juga dia tampilkan, gitu ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang patut kita sombongkan. Kita ini semuanya kan milik Allah. Yang ada pada diri kita milik Allah. Kita hanya ngaku-ngaku saja, dititipi. Terus kenapa kita mesti sombong? Ya, manusia itu hadirin, siapapun dia, kemana-mana bawa kotoran. Ada yang nggak bawa kotoran di sini? Kemana-mana kita bawa kotoran. Manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki memproduksi kotoran dan bau lagi. Rambut antum kalau berkeringat kotor nggak? Mengeluarkan ketombe, baunya apek. Ya kan? Mata kita bangun tidur produksi apa? Kotoran. Ada enggak yang tidak jijik dengan kotoran? Semua jijik. Siapapun antum, mau paling ganteng kah sebalik papan, sama saja. Mulutnya juga bau, ya kan? Hidungnya ada kotorannya, beringus, berupil, ya kan? Telinga kita ini memproduksi kotoran. Apa yang enggak kotor di kita ini? Ketiak kita kotor, bau. Udel kita kotor, bau. Apalagi ikhwan, kubul, dubur kita kotor, bau lagi kalau ada yang keluar. Jadi, siapa antum yang paling ganteng? Ketika buang angin, harum? Harum buang angin antum, kentut antum kok harum? Oh ya, orang ganteng gitu. Enggak ada. Enggak ada. Kadang yang ganteng itu, Masya Allah itu, kalau sudah kentut gitu. Istri antum secantik apapun, tetap saja kau buang angin bau, akhi gitu. Bau ya. Apa yang dibanggakan, yang disombongkan apa? Kubul dubur kita mengeluarkan kotoran, bau lagi. Ya, selangkangan kita mengeluarkan keringat kotoran, bau lagi. Ikhwan, kuku kita ini, ya, apalagi selak kuku jempol kaki itu, ya, apa namanya di sini? Centengan itu baunya minta ampun. Terus apa yang dibanggakan? Manusia tiap hari bawa kotoran, memproduksi kotoran. Ada yang pakai skincare di sini, yang katanya kulitnya paling glowing. Itu kan ngaku-ngaku saja. Coba di mikroskop. Baju yang katanya kita baju paling bersih, coba di mikroskop. Banyak kumannya itu. Nah, ini manusia, lemah manusia itu, tidak memiliki apa-apa. Terus kok bisa sombong? Kok bisa beramal soleh tidak ikhlas? Sedangkan dia asalnya tidak memiliki apa-apa. Nah ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nanti kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Masih bahas dulu tentang dunia, karena babnya terkait dengan itu, supaya kita itu punya pijakan. Jadi nista banget, hina banget
Ya, kalau orang itu beramal soleh yang begitu mulia, beramal ibadah yang begitu luhur kedudukannya, kemudian ternyata niatnya karena ambisi dunia, ini hina banget. Dan itu menunjukkan bermasalah akal kita, bermasalah fitrah kita. Nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.